Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sakila dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Di sini Ibu Guru akan menyampaikan pembahasan mengenai buku tema Alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya dengan subtema organ gerak hewan dengan mata pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Jadi, Ibu Guru mengambil pembelajaran 3 dalam buku tema 1 kelas 5. Sebelum Ibu Guru berlanjut ke pokok pembahasan mengenai 3 pembelajaran yang akan kita bahas mengenai PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia, Ibu Guru akan memberikan sebuah pengantar bagi anak-anak sekalian agar bisa lebih memahami materi yang akan Ibu Guru sampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu saja harus memiliki acuan ataupun suatu batas yang mengatur dalam bersikap. Secara umum, hal tersebut bisa kita ambil dalam nilai-nilai sila Pancasila yang dapat membuat siswa menganalisa sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan Pancasila tersebut. Selain itu juga, siswa harus paham bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan atau maritim dan agraris yang dimana hal tersebut tentu saja memiliki pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selain itu, siswa-siswa dapat menemukan ide pokok atau pokok pikiran dalam teks lisan maupun tulisan. Nah, jadi ketiga komponen yang telah Ibu Guru jelaskan merupakan awal dari pembahasan kita. Jadi, kita langsung aja ya ke videonya. Selamat menonton. Jadi anak-anak sekalian, pada buku tema 1 kelas 5 pembelajaran 3 ini pada mata pelajaran PPKN membahas tentang sila-sila Pancasila. Sebelum itu, anak-anak tahu enggak apa sih Pancasila itu? Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang dimana Pancasila ini memiliki lambang burung Garuda. Jadi anak-anak, Pancasila terdiri dari 5 sila atau asas yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi, bunyi sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Di sini, bintang menggambarkan sebuah cahaya. Cahaya pada simbol bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusianya. Lalu, sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Nah, di sini anak-anak, simbol rantai terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Pohon beringin digambarkan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah negara Indonesia. Pohon beringin yang bersifat menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Jadi, kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan Ibu, pasti anak-anak sudah memiliki gambaran mengenai apa sih itu Pancasila. Jadi sekarang Ibu Guru akan sedikit memberikan kalian materi mengenai fungsi Pancasila secara
garis besar. Yang pertama itu fungsi Pancasila sebagai simbol nasional. Lalu yang kedua sebagai dasar moral dan etika. Lalu yang ketiga sebagai pedoman dalam pendidikan. Yang keempat sebagai dasar pemerintahan dan yang kelima adalah sebagai dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Waduh, ternyata Pancasila itu sangat penting ya bagi kehidupan kita. Selain itu anak-anak, Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal, kita juga harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu penerapan dari nilai-nilai Pancasila di masing-masing silanya? Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, sikap atau perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila ialah yang pertama. Contohnya, sila pertama adalah berdoa dan bersyukur setiap harinya. Lalu, sila kedua ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga ialah menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu untuk sila keempatnya, sikap yang mencerminkan sila ini yaitu aktif berpartisipasi dalam musyawarah atau menghargai demokrasi. Lalu sikap yang mencerminkan sila kelima ialah mengutamakan keadilan dan kesetaraan, lalu menghargai hak asasi dan kehormatan. Jadi anak-anak, nilai-nilai dari sila-sila Pancasila ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, Ibu akan langsung berlanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia dengan topik pembahasan mengenai pokok pikiran. Nah, jadi anak-anak di sini ada yang tahu pokok pikiran itu apa? Di sini, pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan atau sebuah topik yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan pendukung. Pokok pikiran atau pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Jadi, anak-anak sekalian, Ibu Guru akan berlanjut kepada pembahasan materi selanjutnya dengan mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial atau IPS dengan topik pembahasan letak geografis Indonesia. Jadi anak-anak, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi anak-anak, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu Guru dan juga ikut serta dalam kegiatan diskusi tadi. Kalian semua hebat-hebat sekali. Semoga pemahaman tadi bisa sama-sama kita lakukan ya. Dan tentu saja kita sebagai rakyat dari bangsa Indonesia ini menjaga nilai-nilai Pancasila kita semua. Baik anak-anak semua, sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.